Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Kasus perundungan atau bullying kerap terjadi di lingkungan sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat ada sebanyak 56 anak menjadi korban bullying dan juga 48 anak menjadi pelaku bullying. Selanjutnya pada tahun 2000 kasus bullying menjadi isu kontemporer yang harus menjadi perhatian khusus demi kemajuan bangsa. Untuk itu, kami telah mewawancarai 3 narasumber dari seorang guru, siswa, dan pegawai PMI yang sekaligus sebagai pembina OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Wahyuni, peserta Latsar CPNS golongan 2 dan 3 Provinsi Riau tahun 2021. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara atas isu kontemporer. Sudah hadir di sini Ibu Aisyah Mulyani, salah seorang pengajar di SMP IT di Kota Dumai. Terima kasih Ibu Aisyah sudah mau hadir di wawancara ini. Sama-sama. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Pertanyaan pertama Ibu Aisyah. Menurut Ibu, apakah wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan itu ialah cara pandang yang ada pada bangsa Indonesia tentang mengenal diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, terima kasih Ibu. Pertanyaan saya yang kedua, apakah menurut Ibu bullying di sekolah merupakan ancaman bagi negara kita? Iya, tentu saja karena bullying itu sangat tidak baik efeknya, baik pada pelaku ataupun pada korban bully. Nah, pembulian dapat merusak karakter diri siswa, di mana siswa itu, ya bagaimana kita tahu, adalah masa depan negara kita. Mereka adalah calon-calon pemimpin, sehingga jika terus dibiarkan, maka ada kemungkinan negara kita akan dipimpin oleh orang-orang yang berkarakter tidak baik. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Berikutnya, sebagai seorang guru, apakah aksi bela negara yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi bullying di sekolah? Ya, sebagai guru, kita kan sebagai orang yang paling dekat dengan siswa ya di sekolah. Nah, selain dengan sesama teman sekelasnya juga, siswa itu juga dekat dengan kita. Nah, jadi guru itu adalah orang yang paling tepat untuk menghentikan kejadian bullying di sekolah gitu. Nah, kemudian wujud bela negara untuk menghentikan bullying itu bisa dilakukan dengan menyediakan waktu untuk membina dan menasehati, serta mengingatkan siswa tentang apa itu bullying, apa saja bentuk-bentuk bullying, efeknya seperti apa, efeknya untuk mereka sendiri, baik dengan teman-temannya. Nah, selain itu juga dapat menyediakan waktu ya, guru juga mestinya dapat menyediakan waktu sebagai tempat konsultasi bagi siswa, ya baik itu korban bully atau pelaku, ya baik itu korban bully atau pelaku. Nah, begitu. Baik Ibu Aisyah, terima kasih atas wawancaranya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah bersama narasumber kedua, yaitu seorang pelajar dari SMK Negeri 3, Atika Intanurani. Apa kabar Atika? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih Atika untuk diwawancara mengenai bullying di sekolah. Ibu ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan bullying di sekolah. Pertanyaan pertama, apakah wawasan kebangsaan itu dari sudut pandang seorang siswa? Baik Bu, saya jawab. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang terhadap bangsa ini. Oke, terima kasih Atika. Berikutnya, menurut Atika, apakah bullying di sekolah merupakan ancaman untuk masa depan negara? Iya Bu. Karena bully antar siswa itu dapat merusak karakter, baik untuk korban maupun pelakunya.
Dan kami para siswa masa kini adalah orang yang akan memimpin negara di masa yang akan datang. Sedangkan seorang pemimpin yang berkarakter buruk tidak dapat memimpin dengan baik. Pertanyaan berikutnya, sebagai wujud bela negara, apa yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi bullying di sekolah? Yang dapat saya lakukan, saya dapat mencegah terjadinya bully di antara sesama teman sekolah. Meskipun terlihat sepele, tetapi bully sangat berpengaruh terhadap mental kami. Sehingga saya mengerti bahwa bully berpengaruh buruk pada cara berpikir kami. Jadi untuk mencegah itu, saya dan teman akan saling melindungi dan mencegah pembulian antar siswa terjadi. Saya juga akan menginformasikan kepada sesama teman sekolah bahwa bully dapat berupa ejek-ejekan atau perkataan tidak baik yang kadang-kadang terasa seperti bercanda. Tetapi sebenarnya ejek-ejekan tersebut merupakan salah satu bentuk bullying. Mereka para pelaku bullying kadang tidak mengerti bahwa yang mereka lakukan adalah pembulian. Jadi dengan menginformasikan bentuk dan efek dari bully kepada mereka, maka mereka dapat menghentikan perbuatan mereka tersebut. Apakah Atika pernah melihat kejadian bullying secara langsung? Pernah, Bu, terjadi pada teman saya. Bagaimana dengan temannya? Apakah Saya dan teman akan saling melindungi dan mencegah pembulian antar siswa terjadi. Saya juga akan menginformasikan kepada sesama teman sekolah bahwa bully dapat berupa ejek-ejekan atau perkataan tidak baik yang kadang-kadang terasa seperti bercanda. Tetapi sebenarnya ejek-ejekan tersebut merupakan salah satu bentuk bullying. Mereka para pelaku bullying kadang tidak mengerti bahwa yang mereka lakukan adalah pembulian. Jadi dengan menginformasikan bentuk dan efek dari bully kepada mereka, maka mereka dapat menghentikan perbuatan mereka tersebut. Apakah Atika pernah melihat kejadian bullying secara langsung? Pernah, Bu, terjadi pada teman saya. Bagaimana dengan temannya? Apakah dia merasa baik-baik saja atau tidak enak atas kejadian bullying ini? Awalnya dia merasa sedih, cuma di situ saya beri masukan atau memberi motivasi, dan sekarang alhamdulillah dia sudah tidak mengingat tentang pembulian itu lagi. Iya, karena saling peduli antara sesama teman adalah salah satu kunci menghentikan bullying. Baiklah Atika, terima kasih atas wawancaranya. Sudah sudi mau diwawancara. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah ada narasumber kita, Bapak Supardican, yaitu seorang pembina OSIS dari SMK di Dumai. Terima kasih Bapak sudah hadir di wawancara ini. Pak Bardi, apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik, Bu. Ya, terima kasih Pak kesempatan wawancaranya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan mengenai bullying di sekolah. Kita mulai ya Pak. Menurut Bapak, makna wawasan kebangsaan sebagai seorang pembina OSIS? Baik. Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bahasa Indonesia terhadap negara dengan rasa persatuan dan kesatuan untuk kemajuan negara. Dan sebagai pembina OSIS, saya beranggapan bahwa membina masa depan anak muda ini sebagai masa depan negara adalah sebuah bentuk bela negara. Gitu. Yang kedua Pak, ancaman bagi negara kita. Bullying adalah sebuah pengrusakan karakter yang dilakukan kadang dengan tidak disengaja oleh siswa. Mereka para pelaku bullying tidak menganggap bahwa mereka sedang membuli temannya. Sehingga setelah kejadian yang semakin parah dan berefek buruk pada korban bullying, barulah pelaku bullying menyadari bahwa yang dilakukannya salah. Tentu saja kasus bullying ini jika terus-menerus dibiarkan akan berpengaruh pada masa depan bangsa, di mana mereka para pelajar ini adalah calon-calon pemimpin yang akan mengisi pekerjaan penting bagi negara ini.
Bayangkan saja jika mereka yang menjadi pembuli atau korban bullying ini menjadi seorang pemimpin di masa depan, tentu saja akan berakibat buruk pada negara kita ini. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya, sebagai bentuk bela negara, apa yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi pembulian yang terjadi di sekolah? Sebagai pembina OSIS, maka adalah tugas saya untuk membangun karakter anak sebagai anak melalui organisasi intrasekolah atau OSIS ini. Penyuluhan dan pembinaan siswa dilakukan secara berkala dan ada pertemuan-pertemuan anggota OSIS dan juga pertemuan-pertemuan kelas. Nah, di sini siswa diajak untuk bekerja sama dan menjalin hubungan baik sama siswa, sehingga siswa akan menjadi saling peduli dan menjaga antara sesama siswa. Ya, demikian. Begitu ya Pak, jadi pembinaan dimulai dari kelas-kelas antar sesama siswa, kemudian mereka saling sayang. Baiklah, terima kasih Bapak Supardican atas kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri. Saya peserta Latsar CPNS Provinsi Riau tahun 2021. Pada kali ini saya akan menganalisis tentang perilaku bully yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. Perilaku bully merupakan perilaku kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, baik dalam bentuk fisik maupun verbal. Perilaku ini biasanya terjadi pada anak-anak yang secara fisik lemah dari teman sebayanya. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku bully tersebut. Di antaranya, yang pertama dapat menyebabkan anak tersebut depresi. Yang kedua, dapat menyebabkan anak tersebut takut untuk ke sekolah. Dan yang ketiga, menyebabkan anak tersebut memakai barang-barang terlarang ataupun narkoba. Perilaku bully harus segera dihentikan di sekolah karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan dapat merusak generasi bangsa muda Indonesia. Hal-hal yang dapat kita lakukan dalam menghentikan perilaku bully diantaranya, yang pertama, kita harus mengajarkan nilai-nilai moral yang baik kepada anak kita sejak dini, kemudian mengajarkan sikap tegas agar tidak mudah ditindas. Dengan kerjasama guru, orang tua, dan masyarakat, kita dapat menghentikan perilaku bully di sekolah, sehingga anak-anak dapat belajar dengan baik dan nyaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tidak akan pernah mencapai tempat yang lebih tinggi jika kamu selalu menjatuhkan orang lain. So, stop bullying.